banyak sekali pemberitaan-pemberitaan yang membuat masyarakat menjadi panik, menjadi resah. Nah, kali ini saya akan membahas, semoga bisa lebih jelas. Saya akan membahas varian baru dari virus COVID-19 ya, yang bernama Omicron. Varian ini kabarnya sudah masuk ke Indonesia ya. Ada beritanya kan guys. Nah, dan sudah resmi diumumkan oleh Kementerian Kesehatan. Pada kesempatan di video ini saya akan mengupas mengenai apa itu Omicron kembali serta cara untuk menjaga kesehatan tubuh. Makanya simak terus video ini sampai akhir, jangan di skip ya. Omicron itu apa sih? Omicron merupakan salah satu mutasi virus SARS-CoV-2 di mana varian ini akan lebih cepat menyebar dengan mudah dibandingkan virus original SARS-CoV-2. Akan tetapi belum diketahui apakah Omicron akan menyebar lebih cepat dibandingkan dengan varian Delta. Dikabarkan bahwa gejala yang dapat ditimbulkan mirip dengan varian COVID sebelumnya, seperti pilek, sakit kepala, batuk, sakit tenggorokan, kehilangan penciuman, demam. Akan tetapi WHO mengabarkan bahwa keluhan, kelelahan, dan nyeri tubuh lebih sering dijumpai. Bedanya dengan varian sebelumnya apa ya? Beberapa mutasi pada lonjakan protein Omicron mirip dengan yang ditemukan pada varian Delta. Menurut Departemen Kesehatan Republik Afrika Selatan, serta mutasi yang ditemukan pada varian Alpha, Gamma, dan Beta, semuanya diklasifikasikan sebagai varian menjadi perhatian oleh WHO atau Variant of Concern. Omicron juga dianggap memiliki masa inkubasi yang cepat, atau jeda waktu antara seseorang yang terpapar virus dan kemudian menunjukkan gejala. Perbedaan gejala varian Omicron dan Delta adalah sebagai berikut. Dari yang dilaporkan oleh CDC, ketika datang ke gejala, mayoritas orang melaporkan batuk, 65% kelelahan, dan 59% dari mereka sesak atau pilek. Hanya 8% dari 43 orang yang melaporkan kehilangan indera penciuman atau perasa, yang telah mempengaruhi banyak orang dengan infeksi COVID-19 sebelumnya yang disebabkan oleh varian lain. 14% orang dalam laporan tersebut memiliki COVID-19 sebelumnya. Omicron ditemukan, varian Omicron atau dinamakan the Beta 11529 varian dilaporkan pertama kali oleh WHO di Afrika Selatan pada 24 November 2021. WHO menyatakan varian Omicron ini sebagian varian of concern atau varian yang mengkhawatirkan. Peneliti masih mencari tahu bagaimana kemampuan varian Omicron untuk menghindari respon imunitas tubuh kita. Sebuah tim yang dipimpin oleh Penny Moore yang merupakan seorang virologis di National Institute for Communicable Disease (NICD) dan Universitas Witwatersrand di Johannesburg, Afrika Selatan mengatakan varian Omicron memiliki mutasi sebanyak 50 kombinasi baru dibandingkan jenis sebelumnya. Pasti apakah vaksin yang tersedia sekarang efektif terhadap Omicron? Apakah vaksin bisa mencegah terjadinya Omicron? Dengan booster vaksin COVID menunjukkan peningkatan yang signifikan dalam tingkat antibodi terhadap antibodi Omicron dalam uji laboratorium awal. Peneliti mengatakan bahwa booster vaksin mRNA memberikan perlindungan terhadap varian Omicron. Penelitian di Amerika menunjukkan bahwa booster dapat mengurangi gejala simptomatik dan gejala berat. Sekarang penyebarannya gimana sih? Dan statistik data penderita pada beberapa negara yang terkena varian Omicron. Varian Omicron dari COVID-19 kita telah dilaporkan di 57 negara dan terus menyebar dengan cepat di Afrika Selatan, kata Organisasi Kesehatan Dunia loh. Ini grafiknya bisa kita lihat. Apakah dengan metode PCR yang saja cukup? Ternyata tidak cukup guys. WHO menjelaskan bahwa beberapa laboratorium telah menunjukkan bahwa untuk satu tes PCR S gen target failure, salah satu dari 3 gen target tidak terdeteksi yang disebut dropout gen S.
Dan oleh karena itu, tes ini dapat digunakan sebagai penanda untuk varian ini menunggu konfirmasi genome sequencing. Apakah artinya S-gen dropout? S-gen dropout merupakan keadaan saat dilakukan pemeriksaan tidak didapatkannya adanya spike dari genom virus COVID tersebut. Ya, bisa kita ketahui bahwa ada reseptor S, E, dan ada inti yang kita sebut N2. Apakah ada tes khusus untuk mendeteksi varian Omicron? Menurut Anthony Fauci, penasihat kesehatan Presiden Amerika Serikat, tes COVID-19 tidak akan memberitahu varian mana yang Anda miliki. Untungnya, varian Omicron mudah deteksi melalui tes PCR, yang kemudian bisa dikonfirmasi melalui laboratorium yang menggunakan genomic sequencing. Bagaimana cara mencegah agar tidak terkena varian ini? Vaksin menjadi intervensi paling penting untuk saat ini. Orang yang sudah tervaksinasi secara penuh akan mengalami gejala ringan. Rekomendasi dari CDC tetap sama, yaitu dengan protokol 3M, memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Dan hindari kerumunan, dan etika batuk yang benar menggunakan siku. Ya. Minum multivitamin agar meningkatkan imun. Olahraga minimal 15 menit sehari atau minimal 3 kali seminggu. Berjemur di pagi hari lebih baik pukul 10 sampai 11 siang, 10-15 menit setiap hari agar mendapatkan vitamin D yang diperlukan oleh tubuh. Apakah kita perlu khawatir? Jelas tidak, tetap perlu waspada dan khawatir. Dari sejumlah studi mengindikasikan bahwa vaksinasi penuh dan booster dapat dengan kuat memproteksi terhadap varian ini. Namun, tetap ingat, usaha pemerintah tidak akan berhasil tanpa andil tangan dari kita, guys. Tetap jangan lupa memakai masker dan menjaga jarak, mencuci tangan, dan hindari keramaian ya, guys. Terima kasih sudah menonton video saya, Royman BTKV Channel. Jangan lupa subscribe, like, and share, guys. Sampai jumpa di topik yang lain.